Salam kasih bagi teman semua, jumpa lagi dengan saya Pascal Ventra Tandiabang. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai asfiksia neonatus. Jadi video ini merupakan rangkaian dari seri pembelajaran neonatologi di channel YouTube ini. Oke, kita silakan simak video ini hingga selesai. Nah, untuk penilaian asfiksia neonatus atau penilaian distress napas, kita bisa menggunakan dua skor ini. Yang pertama ada Apgar score dan yang kedua ada Down score. Apgar score lebih kepada penilaian asfiksia, sedangkan Down score dia nanti lebih untuk menentukan suplementasi O2-nya. Apa yang kita butuhkan? Apakah dia membutuhkan nasal kanul, apakah dia butuhkan CPAP, atau dia butuh intubasi dan ventilasi. Oke, untuk skor Apgar sendiri itu mungkin sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, jadi saya tidak akan bahas lebih panjang lagi. Untuk Apgar score teman-teman bisa lihat pada video saya yang sebelumnya, yaitu penilaian neonatus. Kemudian untuk Down score mungkin saya belum jelaskan terlalu detail. Nah, untuk Down score sendiri dia sedikit berbeda dengan Apgar score, di mana di sini frekuensi nafasnya itu lebih disebutkan secara objektif, di mana skor 0 itu yang lebih baik. Jadi di ranah 0 itu yang lebih baik dan ranah 2 itu yang lebih buruk. Jadi dia berkebalikan dengan Apgar. Jadi kalau Apgar skor 2 yang baik, skor 0 yang buruk. Kalau di Down score skor 0 yang baik dan skor 2 yang buruk. Artinya pada interpretasi Down score nanti, semakin tinggi nilai Down score maka semakin buruk. Sedangkan pada Apgar score, semakin tinggi skornya maka semakin baik. Nah, untuk Down score apa saja yang dinilai? Yang pertama frekuensi napas. Jadi diberikan skor 0 jika dia kurang dari 60. Karena normalnya pernafasan pada neonatus itu 40 sampai 60 kali per menit. Jadi kalau dia masih kurang dari 60 itu masih bagus diberikan skor 0. Tapi dia buruk ketika dia sudah 60 sampai 80 diberikan skor 1, di atas 80 diberikan skor 2. Kemudian untuk retraksi, normalnya kan tidak ada retraksi. Diberikan skor 1 kalau ada retraksi ringan, entah dia suprasternal atau subclavicular ataupun dia interkostal, ada retraksi ringan. Sedangkan skor 2 jika ada retraksi berat. Kemudian cyanosis, kurang lebih seperti Apgar score yang appearance, itu ada cyanosis, di mana dia lebih kepada dampaknya dengan pemberian O2. Jadi kalau skor 0 itu tidak ada cyanosis. Kemudian skor 1 itu dia punya cyanosis, tapi ketika kita berikan suplementasi O2, maka cyanosisnya hilang. Dan meskipun kita sudah berikan O2, tetapi cyanosisnya tidak hilang, maka dia diberikan skor 2. Kemudian untuk air entry atau aliran masuk udara, kita lihat, kita menilainya dengan stetoskop tentunya. Kalau dia udaranya masuk secara bilateral, itu normalnya ideal. Namun ketika udaranya tidak masuk diberikan skor 2. Kalau setengah-setengah yang masuk tapi hanya sedikit atau terjadi penurunan ringan udara masuk, diberikan skor 1. Kemudian untuk merintih, normalnya bayi itu tidak merintih. Tapi ketika dia merintih, kita bisa nilai apakah rintihannya itu terdengar secara langsung atau ketika kita gunakan stetoskop baru terdengar. Jika kita mendengarnya ketika menggunakan stetoskop diberikan skor 1 dan tanpa menggunakan stetoskop kita sudah bisa dengar, maka sudah diberikan skor 2. Hasilnya seperti ini. Ada beberapa perbedaan pada interpretasinya. Ada yang menggunakan 1 sampai 3, kemudian 4 sampai 6 dan 7 sampai 10. Namun ini salah satu interpretasi yang cukup sering digunakan, yaitu kurang dari 4, 1 sampai 3 sama. Ketika dia 1 sampai 3 itu kita berikan O2 nasal kanul. Kalau dia 0, otomatis tidak perlu, sudah sehat bayinya. Nah, ketika dia 1 sampai 3 biasa kita berikan O2 nasal kanul. Kemudian untuk 4 sampai 5 atau 4 sampai 6 ini kita perlu CPAP. Kemudian untuk 7 sampai 10 itu artinya dia distress napas berat. Maka bisa kita lakukan analisis gas darah untuk mempertimbangkan apakah dia perlu diberikan intubasi dan dengan bantuan ventilasi. Jadi Down score itu ada 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 10. Kemudian ini untuk menilai distress napas. Jadi distress napasnya ringan, sedang, berat. Kalau untuk Apgar itu lebih kepada asfiksia. Ini asfiksia Apgar. Nah, Apgar itu
Dia kebalikannya. Kalau dia tinggi baik, artinya kalau dia normal itu 7-10 itu vigorous baby atau normal, kemudian 4-6 itu asfiksia ringan sampai sedang. Kalau dia asfiksia ringan sampai sedang dibutuhkan sungkup O2 saja, tapi ketika dia severe asfiksia atau asfiksia berat maka dibutuhkan ventilator. Nah, kapan perlu dilakukan penilaian Apgar ini? Jadi penilaian yang wajib itu dilakukan pada menit pertama dan menit kelima. Cukup. Kenapa tidak dilakukan mulai dari menit 0? Karena untuk 60 detik pertama setelah persalinan, kita fokusnya itu pada resusitasi neonatus. Sedangkan ini yang bersifat wajib itu sampai 5. Dan ketika masih belum baik atau belum stabil bayinya, maka kita bisa lanjut penilaian pada menit ke-10. Jadi ini bersifat opsional. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penyebab asfiksia. Nah, jadi asfiksia pada neonatus paling sering terjadi karena adanya 5 penyakit yang mendasari, yaitu penyakit-penyakit ini. Yang pertama ada HMD atau Hyaline Membrane Disease, yang kedua ada Transient Tachypnea of Newborn, kemudian yang ketiga ada Meconium Aspiration Syndrome, kemudian yang keempat ada BPD atau Bronchopulmonary Dysplasia, kemudian yang kelima ada Congenital Pneumonia. Meskipun ada beberapa yang mengatakan cuman 1, 2, 3, 4, ataupun ada yang mengatakan cuma 1, 2, 3, dan 5, 4 tidak dimasukkan. Nah, jadi saya masukkan semua di video yang ini. Ini sedikit gambaran dulu rangkuman sebelum kita masuk membahas lebih detail kepada setiap inti-inti dari penyakit ini. Yang perlu kita tahu hanya pengantar saja bahwa kalau HMD, Hyaline Membrane Disease, biasanya terjadi pada anak yang aterem. Penyebab utamanya karena defisiensi surfaktan. Jadi ketika dia preterm, paru-parunya belum matang, maka terjadilah defisiensi surfaktan. Surfaktan itu adalah suatu cairan yang dihasilkan oleh paru-paru nanti yang akan berfungsi untuk mempertahankan paru agar tidak kolaps. Ketika dia mengalami defisiensi, maka paru akan kolaps sehingga terjadilah penyakit ARDS atau NRDS, Neonatal Respiratory Distress Syndrome. Kemudian untuk radiologi kita bisa lihat nanti ada infiltrat retikulogranuler, ada air bronchogram, ada ground glass. Jadi ini yang tampakan yang paling sering kita jumpai, ada air bronchogram dan ground glass seperti dasar gelas. Kemudian untuk transient tachypnea attack of newborn, jadi tachypnea nafas cepat yang terjadi hanya sementara pada bayi. Biasanya ini terjadi 1-2 jam setelah lahir dan biasanya dia menghilang dalam 1-2 hari. Jadi di atas 2 hari dan di atas 48 jam biasanya sudah tidak ditemukan. Dia menghilang sendiri karena dia bersifat self-limited disease. Nah, ini biasanya dijumpai pada bayi yang aterem tapi ada riwayat SC. Kenapa riwayat SC? Karena ketika SC nanti itu cairan di paru-paru itu tidak keluar, sulit keluar, sehingga terjadi retensi cairan di paru-paru. Ini hanya bersifat sementara karena nanti cairan ini akan diabsorpsi sendiri oleh paru-paru bayi. Gambarannya apa? Kita ingat ada cairan, berarti bisa ada efusi ataupun tarisi cairan di visura interlobaris. Dan juga kadang kita temukan namanya fusi vessel. Fusi vessel ini adalah garis perihilar yang prominent. Kemudian untuk MAS atau Meconium Aspiration Syndrome. Jadi intinya dia memakan kotorannya sendiri. Jadi kotoran bayi itu kita sebut dengan meconium. Kotoran pertama bayi disebut dengan meconium. Meconium ini normalnya keluar setelah bayi lahir. Namun ketika dia kondisinya posterem, ini dia bisa terjadi pada kondisi aterem kalau dia KPD, ketuban pecah dini, atau pada posterem. Meskipun paling sering pada posterem, akhirnya dia meminum meconiumnya atau aspirasi meconium, maka paru-parunya akan berisi meconium, akan memberikan gambaran pada radiologi, pada X-ray, plain X-ray itu gambaran patchy infiltrat. Yang berikutnya ada BPD. BPD ini adalah bronchopulmonary dysplasia. Ini paling sering terjadi pada bayi yang preterm. Jadi terutama yang riwayat HMD tadi. Jadi ketika dia HMD, otomatis kita akan berikan itu O2 secara terus-menerus. Nah, pemakaian O2 lama itu meningkatkan resiko untuk BPD. Nah, selain itu juga bisa karena intinya pakai O2 lama. Bisa juga misalnya seperti karena dia BBLR sehingga dia menggunakan O2, lama-lama dia akan jadi BPD. BPD ini penyebabnya apa? Dia terjadi kolaps pada paru. Terjadi kolaps sehingga nanti kita lihat pada gambaran radiologi ada atelektasis, ada kardiomegali, dan pada CT scan, ini CT scan-nya. Pada CT scan ada mosaic pattern atau pola mosaik pada paru. Kemudian yang kelima adalah congenital pneumonia. Untuk congenital pneumonia sendiri itu bisa terjadi pada seluruh usia gestasi. Namun yang lebih sering pada aterm. Kenapa? Persalinan yang tidak steril. Nah, ketika persalinan tidak steril maka akan terjadi pneumonia. Kita lihat pada gambaran radiologi,
dia kurang lebih mirip dengan HMD, ada airborne co-gram-sign. Dan nanti untuk terapinya kita berikan antibiotik karena dia merupakan infeksi bakteri. Karena tidak steril tadi ini, maka diberikan antibiotik. Nah, sekarang kita lihat di tata laksananya. Untuk tata laksana, kalau HMD atau Hyaline Membrane Disease, itu kita berikan O2 untuk awal. Kemudian untuk terapi definitifnya, berarti kita menggunakan surfaktan. Karena dia kekurangan surfaktan, maka diberikan surfaktan. Dan juga diberikan antibiotik untuk profilaksis. Untuk transient hypno attack of newborn, maka kita berikan ini O2. O2 itu diberikan selama dia masih tanpa gejala asfiksianya, namun pada 48 jam setelah kelahiran biasanya dia sudah akan hilang sendiri. Kemudian untuk meconium aspiration syndrome, jadi kan meconiumnya masuk ke dalam paru-paru, maka kita lakukan suction endotracheal. Kemudian kita bisa berikan juga ventilasi mekanik. Kemudian untuk BPD atau bronchopulmonary dysplasia ini biasanya lebih advance. Kita biasanya pada ranah spesialis. Jadi ini akan diberikan diuretik, kemudian ada bronchodilator karena kolaps tadi, kemudian ada steroid untuk pemotongan paru juga, kemudian ada medikasi jantung, biasanya dari jantung anak. Oke, ini sedikit gambaran saja mengenai 5 materi yang akan kita bahas pada video ini, yaitu 5 penyebab dasar dari asfiksia neonatus. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu Hyaline Membrane Disease atau HMD. Nah, HMD ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa HMD ini paling sering pada bayi yang prematur. Jadi dia sering terjadi pada bayi yang prematur, terutama pada yang kurang dari 28 minggu. Kenapa? Ketika dia kurang dari 28 minggu, itu terjadi imaturitas pulmo. Jadi paru-parunya itu belum matur, sehingga terjadilah defisiensi surfaktan yang menyebabkan terjadinya neonatal respiratory distress syndrome atau NRDS. Jadi faktor risikonya itu prematur, terutama yang kurang dari 28 minggu. Meskipun kurang dari 30 minggu, kurang dari 34 minggu, itu juga termasuk. Karena memang biasanya di situ surfaktan belum diproduksi maksimal. Biasanya akan komplit setelah 34 minggu. Itulah kenapa pada Obgyn biasanya diberikan pematangan paru pada bayi yang berisiko untuk lahir preterm. Kemudian selain karena prematur, HMD juga bisa terjadi jika ibunya itu mengalami DM atau ketika persalinan SC. Mengapa DM? Jika ibu DM, ini otomatis glukosa tinggi. Ini dia akan lewat sawar darah plasenta dan menuju ke bayi. Tapi sayangnya, ketika ibu DM kan otomatis ada insulin. Nih, insulin. Tapi insulinnya itu tidak bisa lewat plasenta. Gagal. Dia tidak bisa lewat plasenta. Sehingga yang masuk pada bayi hanya glukosa. Glukosa yang masuk pada bayi menyebabkan kompensasi. Kompensasi pada bayi. Di mana kompensasinya tersebut itu akan menyebabkan hipertrofi sel beta pankreas, sehingga produksi insulin tinggi insulin. Kalau tinggi insulin nanti akan terjadi hipoglikemia. Insulin yang tinggi juga nanti menyebabkan ini defisiensi surfaktan. Jadi itu mengapa HMD bukan hanya pada prematur tapi juga pada yang DM, ibunya DM. Dan salah satu faktor risiko juga adalah ketika persalinan itu SC. Mengapa? Pada persalinan SC tidak ada kompresi kepada kepala berjanin, dia hanya langsung dikeluarkan tanpa ada kompresi melalui dinding vagina atau dinding cervix, maka tidak ada stresor. Ketika tidak ada stresor, otomatis tidak dihasilkan kortisol. Sedangkan kortisol sendiri pada persalinan pervaginam dia berfungsi untuk pematangan paru. Jadi ini menyebabkan penurunan kortisol, menyebabkan imaturitas paru. Imaturitas paru yang ujung-ujungnya menyebabkan defisiensi dari surfaktan. Jadi ini adalah faktor risikonya, ada ibu DM, SC, dan ada prematur. Meskipun penyebab intinya itu adalah prematur. Gejalanya apa? Ya gejalanya seperti gejala asfiksia, ada tachypnea, ada grunting, ada retraksi dinding dada, dan cyanosis. Kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya, ya untuk pemeriksaan laboratorium itu kita cek DL. DL ini lebih kepada melihat apakah ada infeksi, misalnya ternyata ini terjadinya karena misalnya adanya congenital pneumonia atau penyebab infeksi yang lain. Kemudian analisis gas darah. Analisis gas darah ini kita mengecek PF rasionya atau PaO2 banding
FiO2. Kita nilai apakah sudah ARDS atau belum. Kemudian salah satu yang bisa dilakukan tapi ini invasif yaitu melihat rasio dari lecithin sphingomyelin. Nah, sedikit saya tambahkan dulu sedikit di sini bahwa ini sel yang normal, paru-paru normal, di mana di sini ada kapiler paru, sedangkan ini adalah alveolus. Nah, alveolus itu punya dua tipe sel, ini yang tipe 2, ini yang tipe 1. Tipe 1 ini untuk pertukaran udara, gas exchange, yang tipe 2 ini yang menghasilkan surfaktan. Nah, dia menghasilkan surfaktan. Nah, di sini ada lecithin. Lecithin itu sendiri adalah pelapisnya dalam sini. Atau surfaktan itu sendiri, itu lecithin. Sedangkan sphingomyelin ini adalah suatu lipid yang berada di membran sel. Idealnya lecithin banding S ini, LS rasio ini itu 1:1 pada bayi yang kurang dari 28 minggu. Karena belum diproduksi surfaktan. Jadi masih 1:1. Tapi ketika diproduksi surfaktan maka akan naik. Jadi ketika dia lebih dari 28 minggu, harusnya LS itu L-nya sudah lebih banyak. Si surfaktan itu sendiri harus lebih banyak. Harus sudah 2:1. Lebih dari 2:1. Ini yang normalnya. Nah, jadi rasio LS yang normal itu matur ketika dia lebih dari 2:1. Dia imatur kalau dia masih kurang dari 2:1. Nah, ini yang tadi gambarannya. Jadi ketika dia tidak ada surfaktan, maka paru ini ketika tidak ada surfaktan, ukuran alveolus yang seperti ini, dia akan mengalami kolaps. Ketika dia kolaps, tekanannya itu akan negatif dan dia menarik ini cairan-cairan sehingga terbentuklah nanti hyaline membran. Karena itu penyakit ini disebut dengan hyaline membran disease. Nah, bagaimana gambaran radiologi dari hyaline membran disease? Jadi hyaline membran disease ini yang terutama ada air bronchogram dan ground glass appearance. Nah, untuk melihatnya sebenarnya secara X-ray itu diklasifikasikan menjadi 4 grade. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Untuk grade 1, ini dia hanya berupa bercak retikular granuler. Jadi pada paru-parunya yang ini grade 1, itu ada bintik-bintik ini, putih-putih. Kemudian pada grade 2 ada bintik-bintik ini, grade 1 ditambah air bronchogram. Air bronchogram ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada garis hitam di sini. Dalam sini itu ada garis hitam. Jadi air bronchogram, berarti ada udara di dalam bronkus. Ada gambaran radiolucent di tengah-tengah bronkus. Kemudian pada grade 3 itu ada ground glass appearance. Jadi ini batas antara jantung dengan parunya ini mulai tidak jelas karena ada seperti gambaran dasar-dasar dari gelas yang kabur. Kemudian ini pada grade 4 ini makin berat sehingga sudah gambaran white lung, paru-parunya putih. Untuk tata laksananya seperti apa? Tata laksana jadi awal tentu resusitasi neonatus, setelah itu kita berikan IV line. Kemudian untuk suportifnya itu diberikan oksigen. Kemudian untuk definitifnya tentu kita lakukan injeksi surfaktan. Kita berikan surfaktan itu terapi definitifnya. Dan bila ada tanda infeksi maka kita berikan antibiotik. Oke, kita lanjut pada penyakit yang kedua, penyebab asfiksia, yaitu transient tachypnea of newborn atau TTN. Jadi TTN ini adalah penyakit tachypnea yang bersifat sementara. Ini kata kuncinya, dia bersifat sementara atau transient. Ini karena adanya timbunan cairan paru. Dia muncul 1-2 jam setelah lahir, tapi dia akan membaik sendiri dalam 1-2 hari. Artinya dia self-limited. Kenapa bisa terjadi? Paling sering TTN ini terjadi pada bayi yang aterem, tapi dia persalinannya SC. Meskipun ada faktor risiko lain seperti ibu DM, dan atau ada asma, atau bayinya makrosomia. Mengapa persalinan SC dapat menyebabkan TTN? Karena jika lahir secara pervaginam, ini secara lahir normal pervaginam, itu dada itu akan terkompresi oleh pelvis ibu. Sehingga nanti akan mendorong atau memaksa cairan paru itu keluar ke mulut atau mendorongnya menuju ke interstisial. Sehingga itu kita sebut dengan mechanical drainage ketika dia salin pervaginam. Selain itu, pada saat persalinan pervaginam juga akan terjadi epinefrin surge, peningkatan epinefrin yang tinggi. Nah, peningkatan epinefrin dan stres ini itu nanti dia berfungsi untuk dilatasi jalan napas bayi dan mendorong dari lung liquid absorption, penyerapan cairan paru-paru pada bayi. Sedangkan kalau dia lahir SC, apa yang terjadi? Si epinefrin ini tidak meningkat. Epinefrin tidak meningkat dan tidak ada ini. Tidak ada mechanical.
mechanical drainage. Karena tidak ada yang melakukan kompresi, tidak ada pelvis yang mengkompresi dinding dada bayi. Sehingga cairannya menumpuk dan terjadilah transient hypno of newborn. Klinisnya apa? Tentunya ada sesak, ada napas cuping hidung, dan ada retraksi. Untuk ronsennya ini kita ingat karena dia merupakan tumpukan cairan, jadi paru-parunya basah atau wet lung. Nah, gambarannya wet lung, yaitu ada radio opak pada visura interlobaris. Di sini mungkin tidak terlalu jelas, namun kalau kita lihat harusnya di sini ada garis putih dan di sini. Nah, ini kan kalau paru kanan kan ada 3 lobus, 1, 2, 3. Kalau kiri kan biasanya cuma 2. Nah, kiri kan 2 lobus, kalau kanan 3 lobus. Jadi kita lihat biasanya ada garis radio opak di visura interlobarisnya. Kemudian ada efusi. Efusi biasanya kita lihat di sini, sudut costophreniculus. Nah, biasanya dia tumpul. Dan biasanya juga ada fusi vessel. Jadi kita lihat di sini, ini fusi vesselnya jelas. Ini corakan bronchovesikularnya. Ini di perihilar di sekitar hilus ini prominent. Nah, kalau terjadi TTN ini apa yang kita lakukan? Kita cukup dengan terapi O2 saja karena dia bersifat self-limited disease, atau pada 48 jam pertama kelahiran, karena setelah 48 jam kelahiran biasanya sudah akan normal. Dan jarang itu kita temukan sampai dia membutuhkan VTP. Lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu MAS atau Meconium Aspiration Syndrome. Jadi Meconium itu apa? Meconium itu adalah BAB pertamanya bayi. Nah, di mana normalnya pertama kali keluar si Meconium ini itu setelah lahir. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya ada posterum, yang utama ya, ini posterum, kemudian ada IUGR, intrauterine growth retardation, kemudian ibunya seorang perokok yang berat, atau ibunya mengalami hipertensi gravidarum, atau PEB, atau eklamsia, atau ibunya punya penyakit paru atau jantung yang kronik. Nah, tadi kan dibilang Meconium ini normalnya keluar setelah lahir. Namun ketika dia posterum atau sertinus atau lewat bulan, maka bayi ini akan meminum cairan amnionnya sendiri, akan terjadi aspirasi lah Meconium ini. Klinisnya apa? Jadi klinisnya berarti tanda-tanda posterum. Jadi biasanya bayi lahir itu sudah tanda-tanda postmatur seperti kuku panjang, vernixnya, rambutnya lebat, dan terdapat Meconium ini. Ada Meconium pada tali pusat. Jadi di umbilical cordnya itu pada tali pusat ataupun amnion itu kita akan temukan noda kental yang seperti lumpur. Gambarannya apa? Karena Meconiumnya tertelan, gambaran khasnya itu adalah adanya patchy infiltrat. Jadi infiltrat kasar. Ini kita lihat di sini sangat kasar infiltratnya. Diafragmanya juga bisa menjadi datar ataupun terjadi hiperinflasi. Kemudian untuk pemeriksaan labnya, kita bisa lihat analisis gas darah, kita nilai apakah sudah terjadi alkalosis ataupun asidosis respiratorik. Nah, untuk tata laksananya seperti apa? Tata laksananya karena tadi ada Meconium yang masuk, maka kita lakukan suction endotracheal, dan bahkan biasanya ini sampai ke penggunaan ventilator, intubasi dan ventilator atau advanced airway. Kemudian penyakit yang keempat adalah bronchopulmonary dysplasia. Jadi bronchopulmonary dysplasia ini adalah suatu penyakit yang merupakan seperti komplikasi. Jadi ketika O2 digunakan terlalu lama, biasanya pada pasien yang BBLR ini, jadi faktor risikonya itu adalah pasien yang BBLR atau pasien yang HMD tadi, itu kan akan diterapi dengan O2. Ketika O2-nya terpapar terlalu lama, justru dia menjadi pisau bermata dua juga. Jadi dia akan merusak juga struktur alveolus. Klinisnya apa? Jadi biasanya pasien misalnya dirawat lama, pakai O2, dan tiba-tiba terjadi penurunan saturasi, meskipun sebenarnya tidak ada tiba-tiba, namun ini onsetnya cukup cepat atau mendadak. Jadi terjadi penurunan saturasi. Kemudian kita bisa lihat dari gambaran ronsen toraksnya adanya yang 2 tanda khas, yaitu atelektasis, di mana nanti jaringan paru-paru itu kolaps dan dia cenderung untuk menarik organ-organ lain. Kemudian ada kardiomegali. Ini juga dapat terjadi pada BPD ini. Ini terjadi akibat adanya pulmonary hypertension. Nah, sedangkan pada CT scan kita bisa melihat ini tanda khas, yaitu mosaic pattern. Ini kita lihat potongan transversal dari CT scan paru-paru. Normalnya kan dia hitam semua saja sini. Normalnya ini hitam. Ini hitam semua. Namun ada ini pola putih-putih bentuk kayak mosaik. Nah, itu yang disebut dengan mosaic pattern. Untuk tata laksanaannya dia lebih advance, itu diberikan diuretik, kemudian ada bronchodilator, ada steroid dan medikasi jantung. Dan biasanya ini pada ranah spesialistik. Dan yang terakhir, penyebab darah asfiksia itu adalah congenital pneumonia. Jadi congenital pneumonia ini 3 gejala khas, yaitu adanya batuk, sesak, dan demam. Batuk, sesak, demam. 3 gejala khas, triasnya congenital dari pneumonia.
Dan ingat, dia ada riwayat lahir aterem, riwayat bayi lahir aterem ini, dan persalinan tidak steril. Nah, ini kata kuncinya. Persalinan tidak steril, sehingga terjadi infeksi. Maka terapi dengan antibiotik. Antibiotiknya apa? Paling sering secara empiris adalah ampicillin dan gentamicin. Nah, untuk gambaran radiologinya, air bronchogram sign, sama seperti tadi. Jadi, bronkusnya itu akan berdilatasi, memberikan gambaran radiolucent. Oke, mungkin itu saja. Jadi kita kembali lihat di awal bahwa ada 5 penyakit menjadi penyebab dasar terjadinya asfiksia neonatus. Ada HMD atau hyaline membrane disease, ada transient hypno of newborn, dan ada meconium aspiration syndrome, ada bronchopulmonary dysplasia, dan ada congenital pneumonia. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ketik pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.